Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami sebagai kelompok 9 yang beranggotakan, yaitu yang pertama itu saya Gita Mirahmawani dan rekan saya Lici Indang Raini. Baik, di sini kami akan menyampaikan tanggapan dan juga kesimpulan mengenai makalah yang telah dipaparkan oleh teman-teman dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 9 dengan mata kuliah Pendidikan Anak Prasekolah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Gita Mirahmawani akan memberikan tanggapan dan juga saran untuk kelompok-kelompok sebelumnya yang sudah mempresentasikan kelompok mereka, yaitu dari kelompok 1 hingga kelompok 3. Nah, yang pertama itu mengenai kelompok 1 tentang landasan hukum pendidikan anak sekolah. Untuk kelebihan mereka pada kelompok 1 sudah cukup baik dalam memaparkan materi sehingga mudah dipahami oleh kami. Dan juga untuk sarannya, semoga saja untuk kelompok 1 bisa lebih meningkatkan kembali untuk cara penyampaian materi yang lebih menarik agar tidak terasa bosan. Nah, untuk kesimpulan dari makalah 1 ini menurut saya sendiri adalah landasan hukum pendidikan adalah peraturan baku sebagai tempat terpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan pendidikan. Nah, menurut Undang-Undang 1945 ada 2 dasar yang berhubungan mengenai pendidikan, yaitu pasal 31 dan juga pasal 32. Pada pasal 31 itu Undang-Undang 1945 membahas mengenai pendidikan, dan juga pasal 32 itu Undang-Undang 1945 membahas mengenai kebudayaan, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional membahas mengenai pengertian pendidikan nasional, sistem pendidikan nasional, dasar, visi, misi, tujuan, dan juga strategi pendidikan nasional. Selanjutnya yaitu untuk kelompok 2 dengan judul yaitu Pendidikan Anak Prasekolah. Untuk kelebihannya tersendiri, pemateri sudah cukup baik untuk penyampaian materinya, dan juga untuk penulisan sudah cukup rapi dalam makalahnya. Nah, saran saya, semoga mereka bisa lebih meningkatkan lagi untuk presentasi di kemudian hari. Nah, kesimpulan dari makalah kelompok 2 mengenai pendidikan anak prasekolah, menurut saya, pendidikan prasekolah itu merupakan langkah penting yang memperluas lingkungan fisik, kognitif, dan sosial anak. Saat ini, dengan jumlah yang belum pernah ada sebelumnya, anak usia 4 tahun, bahkan yang berusia 3 tahun telah didaftarkan ke pendidikan masa kanak-kanak awal. Nah, transisi dari taman kanak-kanak tersebut dan awal-awal sekolah yang sebenarnya merupakan langkah penting lainnya. Di sebagian negara, prasekolah itu diharapkan memberikan persiapan akademis untuk bersekolah. Sebagai bagian dari perdebatan seputar cara meningkatkan pendidikan, tumbuh tekanan untuk menawarkan interaksi dengan basis keterampilan dan akademis. Nah, diperkirakan 2/3 dari anak di daerah urban umum memasuki sekolah dengan persiapan belajar yang buruk. Nah, sejak tahun 1960-an, program berskala besar telah dikembangkan untuk membantu anak-anak semacam itu untuk mengganti apa yang terlewat oleh mereka dan untuk mempersiapkan mereka bersekolah. Anak-anak lebih menghabiskan sedikit waktu untuk aktivitas yang mereka pilih dan lebih banyak untuk mengerjakan lembar tugas dan persiapan untuk membaca. Nah, banyak taman kanak-kanak saat ini menghubungkan waktu sehari penuh dibandingkan taman kanak-kanak tradisional yang setengah hari. Dan seiring dengan semakin memuncaknya tekanan akademis dan emosional, banyak orang tua yang menahan anaknya setahun lebih lama sehingga anak-anak tersebut saat ini memulai masuk taman kanak-kanak pada usia 6 tahun. Selanjutnya yaitu kelompok 3. Untuk kelebihannya sendiri, kelompok 3 sudah memaparkan dengan baik materi yang telah disampaikan mereka, itu mudah tersampaikan oleh pendengar. Selanjutnya yaitu kelompok 3 yang membahas mengenai teori pendidikan anak menurut para tokoh. Untuk sarannya yaitu sebaiknya untuk kelompok 3 lebih mengecek kembali yaitu tentang penulisan dari dalam makalah dan format di dalam makalah yang kurang rapi, jadi bisa dirapikan kembali. Untuk kesimpulannya tersendiri, untuk kelompok 3 yaitu pendidikan pada anak prasekolah ada dasarnya meliputi seluruh upaya dan tindakan yang dilakukan oleh pendidik dan orang tua dalam proses perawatan, pengasuhan, dan juga pendidikan pada anak ini menciptakan lingkungan yang kondusif di mana anak tersebut bisa mengeksplorasi dirinya, memberikan kesempatan padanya untuk mengetahui dan memahami pengalaman belajar yang telah diperolehnya melalui lingkungan dan melalui cara mengamati, meniru, dan bereksperimen yang berlangsung secara berulang-ulang yang melibatkan
seluruh potensi dan juga kecerdasan anak. Dengan adanya teori-teori dari para ahli mengenai perkembangan anak dan pendidikan anak ini sangatlah membantu tenaga pengajar dan khususnya pada anak yang baru ingin mengenal dunia sekolah sebelum sekolah, yaitu dunia pendidikan prasekolah anak. Sebelum sekolah, yaitu dunia pendidikan prasekolah anak. Nah, teori-teori untuk memahami bagaimana perkembangan baiknya anak, baik dari segi kognitif, motorik, dan juga sosial dan emosional anak. Baiklah, itulah tanggapan dan juga saran dari saya. Selanjutnya yaitu tanggapan dan saran akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Lici. Pada Lici, saya silakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan tanggapan dan kesimpulan untuk kelompok 4-6. Untuk kelompok 4 dengan judul Teori Pendidikan Anak Prasekolah menurut tokoh-tokoh pendidikan. Untuk kelebihannya, isi makalah sudah baik, susunan makalah mudah dipahami. Untuk kekurangannya, pada presentasi kali ini, pada saat penyampaian materi, pemateri terlalu terpacu melihat handphone sehingga presentasi berjalan kurang aktif. Untuk sarannya, dari kekurangan tadi ada baiknya pada saat presentasi materi jangan terlalu terpacu melihat handphone agar pada saat presentasi berlangsung menjadi aktif dan kondusif. Untuk kesimpulannya, menurut saya, pada teori pendidikan anak prasekolah menurut tokoh-tokoh pendidikan, anak-anak adalah makhluk hidup yang memiliki kodratnya masing-masing. Kaum pendidik hanya membantu menuntun kodratnya tersebut. Jika anak memiliki kodrat yang tidak baik, maka tugas pendidik untuk membantunya menjadi lebih baik. Jika anak sudah memiliki kodrat yang baik, maka ia akan lebih baik lagi jika dibantu melalui pendidikan. Kodrat dan lingkungan merupakan konvergensi yang saling berkaitan dan mempengaruhi. Untuk rentang usia dalam pendidikan dibagi menjadi 3 masa, yaitu yang pertama masa kanak-kanak atau kinder period, usia 1-7 tahun. Yang kedua masa pertumbuhan jiwa dan pikiran, yaitu usia 7-14 tahun. Yang ketiga masa sosial, yaitu 14-21 tahun. Untuk kelompok 5 dengan judul Sejarah Perkembangan Lembaga Pendidikan Anak Prasekolah. Untuk kelebihannya, penyampaian dari pemateri sudah cukup jelas dan materi yang disampaikan juga sudah bisa dipahami. Untuk kekurangannya, pada presentasi kali ini susunan makalah kurang beraturan sehingga membuat pembaca merasa bingung untuk memahami. Untuk sarannya, dari kekurangan tadi mereka harus membuat makalah dengan susunan yang beraturan supaya mudah dimengerti bagi pembaca. Untuk kesimpulannya, menurut saya sejarah perkembangan lembaga pendidikan anak prasekolah, kelas TK atau anak prasekolah resmi pertama yang didasarkan pada filosofi, didasarkan pada nilai-nilai agama, tradisional dan keyakinan dalam pembelajaran sambil bermain. Didirikan di Jerman oleh Friedrich Froebel di awal 1800. Konvergensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua tahun 1990. Bersama-sama disponsori oleh lembaga-lembaga pemerintah internasional utama termasuk UNESCO, UNICEF, UNDP, dan Bank Indonesia yang diselenggarakan di Jontinen, Thailand, Maret 1990 adalah DAS dalam perkembangan SS. Untuk kelompok 6 dengan judul Tahap Perkembangan Psikologi Anak Prasekolah. Untuk kelebihannya, penyampaian dari pemateri sudah cukup jelas dan materi yang disampaikan sudah baik dan bisa dipahami. Untuk kekurangannya, pada saat presentasi kali ini, makalah serta materi yang dimuat pada kelompok ini kurang mengacu pada tahap perkembangan psikologi anak prasekolah, yang mana mereka hanya membahas tentang tahap perkembangan anak prasekolah. Untuk sarannya, dari kekurangan tadi ada baiknya
Mereka memberikan materi tahap perkembangan psikologi anak prasekolah secara detail. Jangan hanya membahas tahap perkembangan anak prasekolah, dan akan lebih baik jika pembuatan makalah sesuai dengan judul besar dan lebih diperhatikan lagi. Untuk kesimpulannya, menurut saya pada tahapan perkembangan psikologi anak yaitu perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh proses perlakuan atau bimbingan dari orang tua terhadap anak dalam mengenalkan berbagai aspek kehidupan sosial atau norma dalam masyarakat. Perkembangan kecerdasan moral anak usia prasekolah yaitu kemampuan anak prasekolah untuk memahami benar dan salah dan pendirian yang kuat untuk merasakan, berpikir dan berperilaku sesuai dengan nilai moral yang didasarkan atas ketaatan akan aturan dan hukuman. Baiklah, itulah penyampaian tanggapan dan juga kesimpulan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.